Pada episode sebelumnya, kita membahas arti menyelesaikan misi, tentang tanggung jawab kepemimpinan yang tidak berhenti saat target tercapai, tetapi justru diuji di fase akhir perjalanan. Kita melihat bahwa menutup sebuah fase bukan sekadar mengakhiri pekerjaan, melainkan memastikan bahwa sistem, tim, dan keputusan yang diambil benar-benar meninggalkan organisasi dalam kondisi yang sehat untuk perjalanan berikutnya. Namun setelah sebuah perjalanan panjang selesai, setelah tekanan mereda, dan setelah semua orang merasa akhirnya bisa bernapas lebih lega, ada satu fase lain yang sering tidak dianggap penting. Fase ketika kita berhenti sejenak, bukan untuk merayakan dan bukan untuk segera berlari lagi, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya telah kita lalui. Di episode ini, kita masuk ke sebuah ruang belajar yang jarang disadari sebagai ruang belajar. Bukan ruang kelas, bukan seminar, dan bukan ruang rapat dengan presentasi panjang. Melainkan sebuah tempat sederhana yang bagi banyak orang mungkin terasa biasa saja. Gate 19. Di banyak bandara di dunia, gate hanyalah area tunggu. Kursi berjejer, layar yang menampilkan informasi penerbangan, dan penumpang yang duduk sambil melihat jam menunggu panggilan boarding berikutnya. Waktu di gate sering terasa berjalan lebih lambat. Tidak ada aktivitas besar, tidak ada keputusan penting, hanya jeda sebelum perjalanan berikutnya dimulai. Namun bagi pilot, kru penerbangan, dan orang-orang yang hidup dalam ritme perjalanan udara, gate sering memiliki makna yang berbeda. Gate adalah tempat di mana perjalanan sebelumnya mulai diendapkan. Di sanalah cerita penerbangan dibicarakan kembali. Di sanalah keputusan-keputusan dipikirkan ulang. Di sanalah momen-momen kecil yang hampir terlewat mulai terlihat dengan lebih jelas. Dan seringkali, di sanalah pelajaran yang tidak tertulis mulai muncul. Universitas Gate 19 bukan institusi resmi. Tidak ada gedung, tidak ada kurikulum, dan tidak ada ijazah. Namun pelajarannya nyata dan seringkali jauh lebih jujur daripada teori apapun yang pernah dipelajari di ruang kelas. Karena pelajaran di Gate 19 lahir dari pengalaman nyata, dari perjalanan yang benar-benar terjadi, dari keputusan yang diambil di bawah tekanan, dari kesalahan kecil yang hampir membawa konsekuensi besar. Di ruang seperti itu, percakapan biasanya sederhana. Seseorang mungkin berkata, "Tadi hampir saja kita melewatkan indikator itu." Yang lain mungkin menjawab, "Saya sebenarnya sempat ragu, tapi tidak yakin apakah itu penting." Percakapan seperti ini mungkin terlihat ringan, tetapi justru dari percakapan sederhana, seperti itulah pembelajaran paling jujur sering muncul, tanpa formalitas, tanpa laporan panjang, dan tanpa kebutuhan untuk terlihat sempurna. Dalam dunia bisnis dan kepemimpinan, ruang seperti ini sebenarnya juga ada. Ia muncul setelah proyek besar selesai, setelah krisis berhasil dilewati, atau setelah keputusan penting diambil dan dampaknya mulai terlihat. Ketika tekanan mulai mereda, ketika rapat tidak lagi dipenuhi urgensi, dan ketika orang-orang akhirnya memiliki ruang untuk berpikir kembali. Di momen seperti inilah pengalaman bisa mulai diendapkan. Namun sayangnya, banyak organisasi melewati fase ini begitu saja. Begitu satu misi selesai, fokus langsung berpindah ke misi berikutnya. Begitu satu proyek berhasil ditutup, organisasi segera bergerak menuju target baru. Begitu satu krisis berhasil dilewati, energi langsung diarahkan pada pertumbuhan berikutnya. Tidak ada jeda untuk merenung. Tidak ada ruang untuk bertanya pertanyaan yang sebenarnya paling penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang hampir gagal? Apa yang berjalan baik karena keputusan yang tepat? Dan apa yang berhasil hanya karena keberuntungan? Tanpa pertanyaan seperti ini, pengalaman hanya menjadi cerita yang berlalu. Ia tidak pernah benar-benar berubah menjadi pelajaran. Dalam dunia penerbangan, kru yang berpengalaman memahami bahwa pembelajaran terbesar sering muncul setelah pesawat berhenti. Bukan saat pesawat masih di udara, bukan saat keputusan harus diambil dalam hitungan detik, tetapi setelah semuanya selesai. Saat emosi sudah turun, saat tekanan sudah hilang, dan saat ego tidak lagi menguasai percakapan. Di momen seperti itu, cerita bisa dibuka dengan lebih jujur. Orang bisa berbicara tentang keraguan yang mereka rasakan, tentang keputusan yang hampir salah, atau tentang hal kecil yang ternyata sangat menentukan. Dalam organisasi, Universitas Gate 19 adalah momen ketika tim duduk bersama tanpa tekanan target. Ketika pengalaman dibedah bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.
ketika cerita-cerita yang biasanya tidak pernah masuk laporan mulai muncul ke permukaan. Di ruang seperti itulah pembelajaran kolektif sering terbentuk. Pemimpin yang matang memberi ruang bagi fase ini. Mereka tidak takut mendengar cerita yang tidak sempurna. Mereka tidak terburu-buru menutup pembahasan hanya demi terlihat efisien. Mereka memahami bahwa tanpa pembelajaran yang jujur, organisasi hanya akan mengulang perjalanan yang sama dengan kesalahan yang sama. Di era perubahan cepat dan teknologi yang semakin canggih, ruang pembelajaran seperti ini justru menjadi semakin penting. Teknologi dapat membantu mengoptimalkan proses. Data dapat membantu menganalisis hasil. Algoritma dapat memberi rekomendasi berbasis pola. Namun ada satu hal yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh sistem, pemahaman manusia terhadap pengalaman. Tekanan yang dirasakan saat keputusan dibuat, keraguan yang muncul di tengah situasi yang tidak pasti, dan dinamika tim yang tidak selalu tercatat dalam angka sering hanya bisa dipahami melalui percakapan manusia. Hal-hal seperti ini tidak selalu muncul dalam dashboard atau laporan analitik, tetapi seringkali menentukan kualitas keputusan berikutnya. Universitas Gates 19 mengajarkan satu pelajaran yang sangat sederhana, namun sangat penting. Pengalaman tidak otomatis menjadi pelajaran. Pengalaman hanya menjadi pelajaran jika diberi ruang untuk dipahami. Tanpa refleksi, pengalaman hanya menjadi perjalanan yang berlalu. Dengan refleksi, pengalaman menjadi fondasi untuk perjalanan berikutnya. Dalam dunia penerbangan, gate bukan tujuan akhir. Pesawat tidak tinggal di sana selamanya. Namun tanpa jeda di gate, kru tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar memahami apa yang telah mereka lalui. Dan tanpa pemahaman itu, perjalanan berikutnya berisiko mengulang kesalahan yang sama. Begitu pula dalam kepemimpinan. Pemimpin yang belajar bukanlah pemimpin yang paling cepat bergerak, tetapi mereka yang bersedia berhenti sejenak untuk memahami apa yang telah dilalui. Bukan karena mereka kehilangan momentum, tetapi karena mereka ingin memastikan bahwa perjalanan berikutnya dimulai dengan pemahaman yang lebih baik. Di episode berikutnya, kita akan membahas pelajaran setelah pendaratan tentang apa saja yang seharusnya dibawa pulang setelah perjalanan panjang. Bukan hanya hasil yang tercapai, tetapi juga makna yang dipahami dan perubahan cara berpikir yang terbentuk dari pengalaman tersebut. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang Universitas Gates 19 memberi perspektif bahwa pembelajaran seringkali hadir di ruang-ruang yang paling sunyi, bukan di panggung utama. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk memberi ruang pada pengalaman, agar ia tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar membentuk cara kita melangkah ke depan. Dari pemahaman itulah perjalanan ini berlanjut ke episode berikutnya.